Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauziah, NIM terakhir 176, akan menjelaskan tentang pengukuran budaya kerja dalam Islam dan secara umum. Budaya kerja. Dalam literatur lain, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kemudian, kerja adalah melakukan sesuatu hal yang diperbuat, atau arti lain dari kerja yaitu melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Jadi, kata budaya dan kerja digabungkan memiliki pengertian, yaitu nilai-nilai sosial atau suatu keseluruhan pola perilaku yang berkaitan dengan akal dan budi manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Budaya kerja adalah suatu kebiasaan di pekerjaan yang dibudayakan dalam suatu kelompok sebagai bentuk kerja yang tercermin dari perilaku mereka dari waktu mereka bekerja, sehingga perilaku atau kebiasaan secara otomatis tertanam dalam diri mereka sendiri-sendiri. Kemudian budaya kerja Islam. Budaya kerja Islam berarti mengaktualisasikan seluruh potensi iman, pikir, dan zikir, serta keilmuan kita untuk memberikan nilai kebahagiaan. Pegawai akan menyadari potensi dan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya, seperti daya cipta, akal, bakat, dan kemampuan lainnya. Pengukuran budaya kerja. Di dalam pengukuran budaya kerja terdapat indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur di dalam budaya kerja. Indikator pengukuran budaya kerja. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan segala sesuatu yang bisa memutuskan suatu pilihan, serta untuk ketetapan hati terhadap objek tertentu dengan menggunakan aktivitas akal dan pikiran. Dalam kehidupan organisasi atau perusahaan, menurut Siagian terdapat 3 faktor yang sangat berpengaruh pada sikap seseorang, yaitu kepuasan kerja orang yang bersangkutan, kontribusi atau keterlibatan pegawai terhadap berkembangnya perusahaan, kemudian komitmen pegawai terhadap perusahaan. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku berkaitan dengan kemampuan dan kualitas pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga mampu mengidentifikasi bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan baik dan bagaimana menggunakan sumber-sumber daya yang ada dalam proses organisasi atau perusahaan untuk mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin merupakan salah satu budaya kerja yang harus selalu dipertahankan dan dilestarikan karena berkaitan erat dengan kemampuan dan kemauan pegawai untuk menunjukkan kinerja yang baik. Indikator pengukuran budaya kerja menurut Tali Ziduhu Draha. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan biasanya dapat dilihat dari cara pembentukan perilaku berorganisasi pegawai, yaitu perilaku berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab baik pribadi maupun kelompok di dalam ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, peraturan. Untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pegawai, maka dibutuhkan adanya peraturan. Peraturan merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan pegawai disiplin dalam mematuhi segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai ini merupakan penghayatan seorang pegawai mengenai apa yang lebih baik atau apa yang kurang baik, dan apa yang lebih benar dan apa yang kurang benar. Pengukuran budaya kerja Islam. Di dalam pengukuran budaya kerja Islam pastinya juga ada yang dijadikan pedoman, yaitu ajaran Islam, yakni sifat yang merupakan singkatan dari sidik, istiqomah, fatona, amanah, serta tablik. Yang pertama adalah sidik. Sidik adalah berkata jujur. Orang yang memiliki sifat sidik, dia tidak akan berbohong dalam perkataannya.
Yang dia katakan selalu benar dan apa adanya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya dan mereka tidak akan pernah berkata bohong karena mereka menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah adalah tetap. Orang yang memiliki sifat istiqomah, mereka tidak akan tergoda akan hal apapun dan mereka juga akan konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik. Dengan adanya istiqomah akan menghasilkan segala sesuatu yang optimal karena istiqomah ditampilkan dalam keuletan, keteguhan, serta kesabaran dalam hal apapun. Fatona. Fatona adalah pintar, yang berarti menghayati, mengerti, serta memahami atas segala sesuatu yang sudah menjadi kewajiban serta tugasnya. Yang mana nantinya dengan adanya sifat fatona dapat mengembangkan kemampuan serta kreativitas agar menghasilkan hal-hal yang baru yang memiliki banyak manfaat. Yang keempat, amanah. Amanah adalah dapat dipercaya, yang berarti jika seseorang diberikan kepercayaan oleh orang lain, maka harus bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugasnya haruslah memperlihatkan kejujuran, berbuat yang terbaik, serta keterbukaan dalam hal apapun. Jadi, sifat dapat dipercaya harus dimiliki semua orang agar nantinya menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. Kemudian tablik. Tablik adalah menyampaikan, yang berarti memberikan contoh serta mengajak semua orang agar dalam melakukan apapun dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Dalam menyampaikan segala sesuatu dengan sabar, serta dalam menyampaikannya dilakukan baik, maka akan menuai hasil yang baik pula. Dan hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain akan terjalin dengan kuat dan juga semakin kompak dalam hal apapun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.